Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Gue mau ngebahas pressconnya Ten Hag ya akan atas game Brentford melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Ya, jujur gue melihat Ten Hag pressconnya Ten Hag ini sebenarnya rada ngebosenin ya. Gue jujur cukup curiga nih ya sama Ten Hag nih. Dalam arti dia sebenarnya di Ajax gimana sih pressconnya ya? Karena kalau gua nonton dia punya presscon ini beda banget gitu ya sama ya gue sorry ya gue nggak mau ngebandingin tapi sama sama Rangnick tuh beda banget. Gue kalau Rangnick sih gue enjoy loh benar-benar gue kayak mendapatkan insight gitu ya, mendapatkan apa ya, mendapatkan insight lah apa yang terjadi di dalam sih, masalahnya apa sih di game sebelumnya, ya semuanya gitu, kayaknya dia jujur gitu, orangnya selalu ngomong apa adanya dan blak-blakan, ya kan, mungkin terlalu blak-blakan, makanya dia disingkirkan lah oleh John Murtough dan juga Richard Arnold, tapi untuk Ten Hag ini gue melihat dia rada kayak apa ya robot ya terlalu terlalu tertutup terlalu cuma generik banget jawabannya nggak ada yang benar-benar spesifik gitu kan segala macam jadi oke, gue bukannya gini, gue semua orang punya style masing-masing lah untuk press con ya semua manajer punya style masing-masing ya gue nggak bilang dia harus kayak Rangnick, cuman gue jadi tanda tanya gitu apakah ini bagian dari kontrak dia gitu ya dengan Manchester United gitu kan ya, oh lu kalau presscon nggak boleh menceritakan apapun tentang isinya ya atau problem-problem di Manchester United. Apakah ada kontrak kayak gitu dia dengan Manchester United ya? Karena gue melihat tuh dia benar-benar tertutup sekali. Ya, jadi tolong ya yang pernah nonton Ajax ya pressconnya Ajax ya pas Ten Hag di Ajax bisa kasih tahu gue nggak kayak gimana sih pressconnya Ten Hag gitu ya dengan bahasa Belanda gitu kan misalnya. Apakah dia terbuka orangnya ngasih tahu soal ini atau cuma selalu straight to the point gitu? Ya, enggak. Oh ya, general, semuanya general gitu. Jadi cukup cukup ini sih, ya cukup cukup standar gitu dia punya presscon gitu, nggak se excited lah, nggak semenarik Ragnik ya kalau gue bilang. Tapi oke, kita mulai langsung ke pertanyaan pressconnya. Dia tanya tentang Ronaldo ya, basically dia nggak mau ngomong soal dia punya line up, dia nggak mau ngasih tahu apakah Ronaldo bakal starting atau enggak. Tapi yang menurut gue sih Ronaldo harusnya ya 70-80% main lah selama dia udah fit ya kan dia harus 70-80% main karena eh, dari presscon ini kita dikasih tahu juga Martial dan Lindelof nggak available ya jadi lagi cedera masih cedera jadi kemungkinan besar kalau Martial Lindelof cedera wah jangan sampai Maguire lagi dia semoga aja dicobain Martinez sama Ferran misalnya ya tapi Ferran sendiri masih latihannya masih khusus gitu loh belum belum latihan ya masih latihan khusus gitu untuk naikin fitnessnya dia biar nggak cedera. Jadi jangan-jangan kita bakal lihat Maguire sama Martinez lagi nih kalau ngeliat begini ya. Atau cobain Martinez Bailey atau gimana gitu ya. Kalau gue sih berharap seperti itu ya. Tapi ya kita lihat lah. Yang pasti Lindelof nggak available, Martial nggak available ya. Dan feeling gue sih tetap harusnya Ronaldo start ya. Karena kalau dia lihat sendiri ya nggak ada Ronaldo tuh beda jauh gitu ya. Beda jauh. Karena kita nggak bisa main false nine ya. Bruno nggak bisa. Erikson nggak bisa main false nine. Ya, oke, ditanya soal eh Ronaldo udah tadi ya, yang pasti dia bilang ya dia Ronaldo trainingnya bagus gitu kan ya, tapi dia nggak mau ngasih tahu lah dia bakal satu atau enggak. Eh dia bilang sih dia udah mutusin gitu starting line up siapa, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Ya Marcus Rashford future, nah ini yang bakal gue ngomongin juga ya, makanya di title gue ada ngomong ya ada tulis gitu kan Marcus Rashford bisa keluar secara gratis ya, tapi nanti gue bakal bahas lagi setelah kita ngomongin Ten Hag punya presscon yang pasti bagi Ten Hag Marcus Rashford penting dan dia apa nggak mau kehilangan Marcus Rashford lah ya. Ya itu standar lah sekali lagi. Dia nanya gimana dengan cara ya atas hasil Brighton kemarin tuh ditanya gitu ya lu gimana sih improve gitu kan segala macam ya dia jawab standar lah gitu ya gue bakal analyze the game ya gue udah analyze the game gimana salahnya di mana positifnya di mana, negatifnya di mana, terus gimana trainingnya lagi untuk maksudnya jawaban standar sama sekali kagak pinpoint masalahnya di mana di mana di mana di mana gitu. Jadi ya basic answer lah dari Ten Hag dan dia sih emang orang kayak begitu sih kalau gue lihat maksudnya orang kayak gitu. Dari kemarin-kemarin sih press con dia sih seperti itu ya bahkan untuk yang friendly aja ya itu juga press con kayak gitu dia. Ya, dia ngomong soal transfer, dia ngomong soal ya seberapa inilah disupport sama board itu kan transfernya dia ya dia bilang sih dia dia satisfied dia happy gitu ya padahal dia ya,
Ya, makanya ini hal-hal yang kayak gini nih yang menurut gue sedikit nggak konsisten dari Ten Hag karena sebelumnya dia pernah ngomong kan, oh ya kita belum midfield gitu, oh kita perlu ini. Tapi di kali ini pertandingan kali ini dia bilang oh dia happy gitu. Jadi nah, makanya gue nggak tahu lah apakah dia orang yang politik atau apa ya atau emang dia ada kontrak atau apa ya dengan MU nggak boleh ngomongin soal transfer atau apa gitu ya di press conference apa gue nggak tahu yang pasti sih ya dia dia cukup nggak konsisten sih dalam segi ya omongan di soal transfer. Em, Terus apa lagi ya? Dan oke, paling itu doang ya. Ini press con cukup 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 apa ya? Cukup pendek gitu kalau gue lihat ya. Cuma beberapa doang gitu dan apalagi di awal Ten Hag yang sangat straightforward dan pendek gitu nggak banyak ngejelasin apa-apa itu sangat pendek nih press con-nya. Gue nggak tahu apakah ini cuma satu bagian atau mungkin ada bagian lainnya dari press con-nya yang pasti sih udah gitu. Basically itu doang. Ya pertanyaan-pertanyaan itu doang. Ronaldo beberapa pertanyaan tapi intinya seperti itu doang gitu. Dan yang lucu ya setelah press con itu ada Lumakari di situ ya dia ngomongin tentang transfer. Nah ini benar-benar fans yang ngerti ya, yang ngerti seberapa bobroknya manajemen Manchester United ya seperti ini kayak Lumakari gitu kan ya dia soal Ana Taufik dia marah gitu dia nggak ya nggak itu harusnya nggak terjadi ya kan apalagi Adrien Rabiot siapa yang ngincar Adrien Rabiot gitu kan nggak ada yang ngincar Adrien Rabiot gitu Manchester United ya menunjukkan seberapa paniknya gitu loh ya seberapa paniknya manajemen Manchester United karena kalau emang ya kalau dari awal udah ada plan untuk oh ya udah deh kalau De Jong nggak dapet misalnya kan kita pilih si Rabiot aja atau apa gitu ya harusnya dari kemarin-kemarin mah udah bisa kita sign bener nggak ya kan tapi kenapa harus nunggu sekarang kenapa harus nunggu kalah 2-1 ya kan baru dia kayak cacing kepanasan gitu loh bener nggak ya dan ya itulah gitu loh ya. Jadi fans-fans kayak Lo Makari ini yang kita perlu gitu loh, yang benar-benar lebih kritis gitu, yang lebih nggak positif vibe doang gitu. Karena positif vibe akhirnya apa? Lu kalah 2-1 sama Brighton ya. Ini gara-gara fans-fans seperti itu lah positif vibe menurut gua. Ya kita jadi Glazer sama Murto sama itu jadi santai-santai kerjanya ya kan bahkan ada yang ngomong dia kerjanya underground itu nggak kedengeran ya sangat-sangat rahasia dari mana nggak ada transfer plan kok itu dia orang lucu deh lu kalau gue bilang sih dari press con ini yang menarik tuh komennya lu Makari setelah press connya itu yang sangat menarik untuk didengar. Wah, ini orang ngerti banget nih ya seberapa bobroknya itu ya manajemen Manchester United. Seberapa sekarang ini lagi panic mode banget nih yang namanya ya John Murtough, Richard Arnold gitu ya kan. Lagi panic mode. Oke, itu doang sih yang gue bisa ngomongin dari press con ya. Selanjutnya gue pengen ngomongin tentang Marcus Rashford ya. Ini penting. Rumor Marcus Rashford mau dibeli PSG keluar lagi karena ya kelihatan lah terlihat bukan kelihatan terlihat ya, di Paris ya agennya Marcus Rashford tuh ada di Paris lah ya ketemu orang PSG atau apalah kata rumornya seperti itu gua melihat rumor ini sih hoax ya jujur aja ya oke lah mungkin dia ketemu segala macam tapi mau apa gitu loh bener kan ya kan Rashford itu United gue yakin banget dia bakal bela United ya walaupun ya ada ya walaupun dia lagi jelek segala macem tapi gue yakin dia salah satu yang bakal bela United lah harusnya ya, ya semoga dia nggak toxic lah di dressing room tapi gue menurut gue sih dia bakal selalu stay di United ya kecuali dia nggak dapat game time makanya dia mikirin untuk mau keluar sebelumnya kan sebelum pas apalagi Under Ranjik bener Under Ranjik nggak percaya Rashford dia lebih percaya Langga ya. Em, tapi untuk Rashford sendiri dari secara pribadi gue yakin dia lebih milih stay di United. Ya, terus kenapa dia ada di PSG gitu, kenapa ada link ke PSG lagi? Kalau kita pikir baik-baik lah ya, di PSG ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi. Lu bisa bayangin ya, kalau dia di Rashford di Manchester United sendiri nggak dapat first team ya. Kalau kalau dia sampai musim ini kalah lagi sama Elanga, dia mau pindah ke PSG, itu ya dia jadi ball boy di situ, bener kan? Ya kan? Dia nggak cuma ngebantuin ini doang, ngebantuin latihannya Neymar, Mbappe, sama Messi gitu loh, bener nggak? Nggak mungkin dia jadi starting line up, ya paling dirotasi sekali-sekali lah, tapi dia bakal lebih parah lagi nasib dia di PSG ketimbang di Manchester United. Makanya kalau gue bilang sih, move-nya Rashford ke PSG itu nggak masuk akal ya, jujur aja nggak masuk akal ya. Icardi aja mau keluar karena dia nggak dapat tempat ya karena Messi masuk segala macem ya kan. Move Rashford ke PSG itu nggak masuk akal. Kalau seandainya Mbappe keluar, Rashford masuk itu masih masuk akal benar. Tapi Mbappe stay, ada Neymar, ada Messi. Ya Rashford siapa gitu loh benar nggak? Ya kan. Jadi dia ke PSG ini ya gue nggak tahu ngapain dia ke PSG ya. Mungkin dia cuma pengen
apa namanya ya gertak sambel gitu ibaratnya ya kan dia pengen oh dia kan tahun depan kontrak habis. Oke lah ada klausul untuk 1 tahun lagi. Berarti worst case 2024 ya kan. 2024 dia kontrak habis. Mungkin dia pengen nego gitu loh, benar nggak ya kan? Gertak sambel, kalau nggak gue pindah ke PSG gitu kan, kalau nggak dikasih gaji besar kali. Mungkin dia minta itu. Kalau nggak salah sekarang kan dia di angka 200 ya, 200 ribu per minggu. Ya, ini yang maksud gua gini, ini bahayanya di sini. Bahaya banget dengan Rashford ya. Ini mungkin teori gua doang atau mungkin cuman ya ini mah teori gua doang sih. Mungkin dan juga gua terlalu terlalu apa ya? Terlalu khawatir kali ya atau apa ya, kata yang tepat ya. Tapi ini Rashford ini ada kemungkinan dia bakal keluar secara gratis dari Manchester United. Kenapa? Karena kita bisa lihat apa yang terjadi dengan Pogba segala macam kan ya. Ini manajemen ini bisa banget gitu loh ya melepas pemain-pemain secara gratis. Rashford pun bisa sama ya. Rashford tinggal sisa 1-2 tahun lagi ya kan. Kalau musim ini dia bagus, oke lah dia minta gaji bisa nego. Oke. Ya kan, tapi menurut gua sih untuk Rashford kalau sampai 250 sampai 300 itu sih kegedean. Ya untuk sekarang-sekarang ini. Ya kalau dia bagus musim ini masih oke gitu kan. Tapi kalau dia flop lagi musim ini ya lu nggak bisa ngasih dia gaji mahal-mahal. Dia minta 300 ribu kan nggak mungkin. Ya kan, lu paling kasih 230, 240, bener nggak? Lu harus naikin, nggak mungkin. Kalau lu nggak naikin, dia nggak bakal stay, bener nggak? Ya, kalau emang manajemen mau dia stay, harus naikin gaji, tapi berapa? Ya kan? Kalau dia minta 300 gitu kan, dia masih flop lagi, kan nggak mungkin dikasih segitu. Bunuh-bunuhnya mandek ntar. Ya kan, ini gue kasih 250, mau ambil nggak? Sementara dia mainnya 300. Nanti bener-benernya sok-sokan lah, confident lah bakal ditandatangan, confident tangan sampai akhir-akhirnya sampai free transfer kayak Pogba. Oh, gue confident nih, gue Pogba dari 2 tahun lalu loh, bener dari 2-3 tahun lalu gue udah bilang Pogba ini harus dijual. Udah kelihatan dia nggak mau main buat Manchester United. Udah kelihatan 100%. Ya kan? Gue takut aja nih Rashford ini jangan-jangan kejadiannya sama 100% kayak Pogba, ya kan? Dia pengen gaji tinggi nih untuk Rashford ya. Gue nggak tahu sih Pogba pengen gaji tinggi atau enggak, tapi maksud gue bisa keluar secara free, maksud gue seperti itu ya. Rashford juga sama, dia bisa keluar secara free. Dia minta gaji tinggi ntar ya kan. Oh, gue mau 300 gitu kan, bener nggak? Sementara kalau John Moore tuh sampai kasih 300, seandainya dia dan musim ini dia flop, seandainya di musim ini flop, itu nggak masuk akal gitu loh. Bener nggak? Ya nggak masuk akal. Jadi harus lebih di bawah 300 gitu. Kalau dia musim ini flop, ya gue bilang sih 240 maksimal gitu kasih ke dia. Ya, ini gitu permasalahannya gue bilang kenapa dia bisa keluar secara gratis ya. Karena nanti jangan-jangan ada ya jadi ini jadi stalling gitu loh benar nggak ya 100 minta 300 kita nggak bisa kasih segitu ya lain perceritanya kalau misalnya dia nggak flop musim ini ya kan dia bisa beradaptasi ya dengan stylenya Erik ten Hag ya main high press ya kan nggak cuman apa counter attack gitu kan segala macem ya nggak cuma main mid block low block doang tapi ya mainnya high press itu loh benar nggak ya jadi dia nggak banyak ruang untuk gocek nggak banyak ruang untuk shooting dan ya dia harus lebih intelligent lah untuk ya keep the ball move the ball around ya kapan harus one two gitu dia harus lebih pintar kalau seandainya dia bisa melakukan itu semua ya itu ya dia dia menurut gue sih layak-layak aja kalau mau digaji lebih mahal gitu loh ya kan karena gue jujur secara percaya diri mungkin dia belum balik tapi gue yakin secara skill segala macam dia tuh ada cuma masalahnya dia udah dia selama ya gue nggak nyalain oleh selama ada sistem oleh kan selalu seperti itu ya kan kita main parkir setengah bus long ball ke dia ya dia gesit nggak ada yang bisa ngejar dia finishing bagus kontrol bagus ya udah gitu dia gol gitu loh benar nggak itu yang istimewanya Rashford kan benar nggak dan itu nggak bisa kita pungkiri ya jadi gitu untuk Rashford pertanyaan terbesarnya gitu kalian setuju nggak untuk menjual Rashford sekarang ya sekarang kalau kita menjual Rashford sekarang penggantinya siapa Cody Gakpo Hakim Ziyech siapa gitu loh benar nggak ya kan dan gue nggak yakin gitu dengan seandainya aja lah ya gue kan bilang ini rumor hoax ya tapi seandainya kita jual Rashford kita mau percaya Murto bisa datengin winger berkualitas apalagi udah mau akhir-akhir bursa transfer siapa lagi yang berkualitas kita datengin ya jual Rashford datengin Anthony apakah dia bisa ngadil Anthony di mana Ajax sudah nggak mau jual pemain lagi ya kan Ziyech mah pasti bisa karena dia paling keluar ya kan dan ya itu mah pasti bisa gitu loh ya kan um, Cody Gakpo emang bisa ngedeal selama 2 3 berapa nih sekarang tanggal 12
Ya, berarti udah hampir 2 minggu lagi gitu, benar nggak? Dua minggu setengah lagi gitu. Apakah bisa John Murtoh ngedeal secepat itu? Ya, ini tanda tanya besar. Ya, jujur ya tanya-tanya besar ya untuk John Murtoh bisa kerja cepat itu. Jadi, oke, gue bakal ulangin lagi untuk Rashford. Masih gue bilang sih ini hoax banget ya. Seandainya nggak hoax pun, seandainya benar agentnya ketemu PSG, menurut gue itu cuma gertak sambut dari Rashford. Karena dia pengen mungkin dia pengen nego, nggak pengen perbarui gaji dia apa dia punya kontrak lah. Dan ini yang menurut gue sedikit berbahaya dan harus kita pantau. Ya kan jangan sampai ini kejadian Pogba 2.0, jangan sampai kita melepas Rashford secara gratis ya. Karena ini tinggal tahun depan extension by tanggal 2024 dia udah harus dia udah harus perpanjang kontrak ya. Jadi benar-benar kalau gue bilang sih Desember udah harus diputuskan nih mau ngapain dengan Rashford ya. Dipantau lagi kan benar nggak sampai Desember ya dia layak nggak dapat kontrak baru dan berapa harganya. Ya, dan tapi yang paling penting lagi sekali lagi jangan sampai dia dilepas secara gratis. Itu aja deh yang paling penting deh. Ya, kalau setelah secara gratis lagi sih benar-benar nih John Murtoh nggak pernah belajar nih dari kesalahan Woodward ya. Richard Arnold nggak pernah belajar nih dari kesalahan Woodward. Oke, paling itu aja yang bisa ngomong ya. Tolong di komen ya tentang Rashford nih terutama nih atau preskonnya Erik ten Hag lah boleh juga. Tapi tentang Rashford terutama ya, haruskah kita jual dia dan gimana menurut kalian gitu loh. Kalau dia kita jual, mungkin kalau kita nggak jual gitu, mungkin nggak ya dia bakal keluar secara gratis dari Manchester United ya sama seperti kayak Pogba. Oke, itu aja dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.